Bayangin, seorang lelaki gagah, ditakuti seluruh Quraisy, langkahnya membuat setan lari. Tapi di malam hari dia menangis sesenggukan karena takut pada Allah. Itu bukan legenda, itu Umar bin Khattab. Umar sebelum Islam, singa yang belum tertundukkan. Umar adalah simbol ketegasan, keberanian, dan kekuatan di masa jahiliyah. Umar dikenal sebagai ahli pedang, keras, tajam bicara, dan pembela adat Quraisy yang paling teguh. Kalau Umar marah, Quraisy diam. Kalau Umar bicara, semua orang mendengar. Saking bencinya dengan dakwah Nabi, Umar pernah bertekad membunuh Rasulullah. Dia mengangkat pedangnya dan berjalan dengan penuh amarah di jalan-jalan Mekah, tapi Allah sudah memilih hatinya. Umar masuk Islam. Dalam perjalanan menuju rencananya membunuh Nabi, Umar diberitahu bahwa adiknya, Fatimah, telah masuk Islam. Marah besar, Umar mendatangi rumahnya. Begitu mendengar bacaan Al-Quran dari surat Taha, Umar tersentak. Dia memaksa ingin melihat lembaran ayat itu. Setelah membaca, "Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku." Hati Umar retak, air matanya jatuh. Pedang di tangannya tidak lagi terasa berat. Lalu ia pergi ke Darul Arkam dan berkata dengan suara lantang, "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Para sahabat bersorak. Islam punya dua kemenangan, Umar dan Hamzah. Umar menantang Quraisy. Setelah masuk Islam, Umar tidak sembunyi-sembunyi. Dia pergi ke Ka'bah dan sholat dengan terang-terangan. Ketika Quraisy menantang, Umar berkata, "Siapa yang ingin ibunya kehilangan anak, silakan hadang aku." Tidak ada yang berani. Islam hari itu menjadi kuat. Umar menjadi khalifah. Setelah wafatnya Abu Bakar, umat memilih Umar sebagai khalifah kedua. Masa pemerintahannya adalah masa keemasan. Persia tumbang, Romawi diguncang, Syam, Irak, Mesir, Palestina, semuanya ditaklukkan oleh pasukan Muslim di bawah kepemimpinan Umar. Tapi, Umar bukan hanya penakluk, dia adalah pelayan umat. Dialah yang membuat Diwan, administrasi negara, Baitul Mal modern, polisi malam, pengadilan terstruktur, sistem gaji tentara, catatan penduduk. Semua ini menjadi pondasi peradaban Islam berabad-abad kemudian. Kerendahan hati Umar. Meskipun memimpin wilayah seluas benua, Umar hidup seperti rakyat biasa. Pakaiannya bertambal, kakinya lecet karena banyak berjalan mengurus umat. Pernah Umar memikul gandum di punggungnya sendiri. Ketika ditanya, "Wahai Amirul Mukminin, biarkan kami pikulkan," Umar menjawab, "Siapa yang akan memikul dosa-dosaku di akhirat?" Malam hari, Umar berkeliling kota mengecek rakyatnya. Dia tidak tidur sebelum memastikan semua orang bisa tidur. Kisah ibu dan bayi yang membuat Umar menangis. Suatu malam, Umar mendengar bayi menangis. Ibunya berkata, "Aku ingin menghentikan ASI karena Umar memberi jatah makanan hanya untuk bayi yang sudah disapih." Umar gemetar. Ternyata kebijakan yang ia buat membuat bayi kelaparan. Umar menangis keras dan berkata, "Celaka aku. Betapa banyak bayi yang kubunuh tanpa sengaja." Malam itu ia membawa karung gandum sendiri dan membagikannya kepada ibu itu dengan tangannya. Wafatnya Umar. Ketika sedang memimpin sholat subuh, Umar ditikam oleh Abu Lulu'ah al-Majusi. Darah mengalir deras. Umar roboh. Saat ajal mendekat, Umar berkata, "Jika aku bisa keluar dari dunia ini tanpa membawa dosa dan tanpa membawa pahala, itu sudah cukup bagiku." Rendahnya hati seorang singa. Umar bin Khattab, pemimpin yang ditakuti bumi, tapi menangis di hadapan langit. Keberaniannya menggetarkan manusia, tapi ketakwaannya membuat setan pun lari. Inilah kisah lelaki yang namanya ditulis dalam sejarah, tapi hidupnya ditulis di hati umat Islam. Nah, itu dia pembahasan mendalam kita kali ini. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe ke channel ini, agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.